Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Classy People, senang sekali saya Edo Purcano bisa kembali hadir di podcast kolaborasi Semen Padang Hospital bersama Radio Classy FM. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas sebuah topik yang mungkin tanpa sadar kita itu sering terjadi di sekitar kita gitu ya. Bahkan mungkin kita sendiri pun pernah melakukannya. Istilahnya itu sekarang itu cukup populer adalah parenting VOC. Katanya sih singkatan dari Violence of Communication. Nah, jadi pola komunikasi orang tua yang tanpa sadar itu yang bisa melukai anak-anak secara verbal maupun emosional. Sebenarnya seperti apa sih bentuknya, apa cirinya, dan dampaknya ke perkembangan mental anak itu seperti apa? Dan untuk itu kita akan membahas lebih deep tentang VOC ini dan sudah hadir bersama kita psikolog dari Semen Padang Hospital, Ibu Septi Mayang Sari MPSI. Halo Ibu Mayang, apa kabar? Halo Edo, alhamdulillah sehat. Gimana? Sejauh ini sehat juga ya. Kalaupun kita masih puasa harus iya. tetap semangat ya Bu Mayang ya. Sampai. Oke, terkait dengan topik kita hari ini Bu Mayang kan tentang VOC ya, Violence of Communication. Iya, Tapi benar. sebelum kita bedah lebih dalam lagi nanti mungkin Ibu Mayang bisa menjelaskan dulu sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan parenting VOC itu sendiri gitu. Oke, baik. Jadi kan sekarang ada istilah populer baru nih, parenting VOC, atau ada yang menyingkatnya menjadi Violence of Communication, ada yang menganalogikannya ibarat zaman VOC, zaman Belanda gitu ya. Tapi pada dasarnya pola pengasuhan ini lebih kepada pola pengasuhan yang otoriter, yang memang dia satu arah kalau kita bilang secara komunikasinya, sehingga memang terkadang terjadi bentakan, suruhan yang memang tanpa excuse ataupun tanpa ada kesempatan untuk anak menjelaskan, kurang lebih seperti itu. Oke, berarti istilahnya memang orang tua punya power nih. Iya, si anak mau benar. nggak mau harus nurut gitu ya. Iya, nggak boleh membantah dan harus nurut gitu. Oke, tapi pertanyaan gini Bu Mayang, kenapa pola komunikasi ini bisa terjadi dan itu pun tanpa disadari oleh orang tua itu sendiri gitu? Nah, iya. Jadi sebenarnya kadang kita sebagai orang tua ataupun kita sebagai anak antara sadar dan tidak sadar, oh ini sebenarnya udah pengasuhan VOC nih gitu. Nah, kenapa gitu? Karena memang dari awalnya orang tuanya itu juga kurang lebih diasuh seperti itu. Jadi ibaratnya dulu orang kakek nenek dari si anak ini juga mengasuh orang tuanya dengan pola yang sama, tanpa adanya penjelasan, tanpa adanya excuse, tanpa adanya kesempatan, bahkan ada hardikan. Nah, jadi itu membuat orang tua akhirnya tidak menyadari bahwa oh ternyata kita sudah melakukan pola yang salah gitu. Nah, yang kedua ya mungkin karena memang orang tua berpikir saya kan orang tua, saya lebih tahu, saya istilahnya itu lebih berpengalaman gitu, sehingga seharusnya anak itu ya nurut aja gitu, nggak ada komentar, nggak ada membuka forum diskusi gitu. Yang namanya orang tua pasti menginginkan yang terbaik bagi anak gitu. Nah, terkadang juga kalau yang ketiga alasannya itu bisa kita tidak sadari karena memang pola komunikasi yang terbentuk dalam keluarga tersebut ya memang komunikasinya istilahnya itu berupa hardikan ataupun cemoohan ataupun sindiran gitu. Nah, jadi karena itu sudah menjadi kebiasaan sehari-hari, jadi akhirnya ketika ada suatu permasalahan maka pola komunikasi itu juga yang akan dipakai. Oke, berarti memang tadi Bu Mayang bilang salah satu faktornya bisa jadi karena pengalaman yang masa lalu ketika dididik oleh orang tua sendiri gitu kan ya. Tapi apakah sepenuhnya memang faktor ini memang hanya dari itu aja, atau kan ada juga nih orang tua yang sama orang tuanya dia baik-baik aja, tapi sama anaknya mungkin dia ada seperti VOC ini. Apakah karena pengaruh dari dunia kerja ataupun keseharian ada nggak sih Bu Mayang? Oh ya, itu bisa juga karena memang bagi orang tua yang bekerja kadang stres di tempat kerja itu akhirnya membawa
pola komunikasinya menjadi buruk ketika sampai di rumah, yang itu tadi. Jadi memang kalau memang kebiasaan pola komunikasinya tadi, poin yang ketiga tadi itu sudah buruk dan itu menjadi kebiasaan, sehingga akhirnya itu yang selalu dipakai ataupun diterapkan, ditambah lagi dengan tuntutan kerja mungkin dari ibunya, dari ayahnya, sehingga terkadang nggak ada membuka kesempatan untuk tarik ulur ataupun diskusi karena ingin cepat aja gitu. Bisa dibilang ini sebagai pelampiasan nggak sih Bu Mayang dari seorang tuanya mungkin gitu? Iya, terkadang orang tua melampiaskannya kalau ibaratnya anaknya itu dianggap lama atau itu membuat kesal gitu kan. Jadi akhirnya orang tua ya menerapkan pola pengasuhan seperti ini. Jadi terkadang pelampiasan di tempat kerja itu dari atasan, dari tempat kerja itu bisa juga dibawa ke rumah, sehingga nanti sayangnya kadang anak yang menjadi korban lah kalau gitu kita ya. bilang. Berarti kalau misalnya kan kalau VOC ini kan bentuknya verbal ya. Kan biasa kalau yang namanya bukan kekerasan sih, misalnya itu bentuk apakah itu sikap orang tua ke anak, kan ada yang fisik dan VOC ini. Nah, kalau kita merujuk ke sebabnya yang akan dirasakan si anak tadi, itu apakah sama? Artinya gini, kan kalau fisik kan berbekas, kalau verbal juga mungkin beda, tapi itu apakah memiliki dampak yang sama ke si anak nantinya gitu, Bu Maya? Nah itu, jadi kalau misalnya pada anak dampak antara kekerasan fisik dan kekerasan verbal ini bisa jadi ada yang sama, tapi ada juga yang berbeda. Biasanya tentu yang pertama yang samanya ini biasanya akan menyangkut harga diri ataupun kepercayaan diri anak gitu. Jadi baik anak yang dikerasi secara fisik, ibaratnya dipukul. Nah, dengan anak yang dikerasi secara verbal itu akan mengganggu harga diri anak itu. Nah, kemudian yang bedanya yaitu paling kan, karena kalau secara fisik ada bekas lukanya, kalau verbal memang tidak ada bekas lukanya, namun berbekasnya ibaratnya di hati anak tersebut, di mentalnya gitu ya, Bu Mayang. Nah, jadi di psikologisnya akan kena. Nah, itu akan membuat ibaratnya itu dendam, tapi dendamnya itu mungkin karena masih anak-anak ya, masih disimpannya, tapi tanpa dia sadari nanti ketika dewasa itu bisa muncul dalam bentuk perilaku-perilaku lainnya. Misalnya anak menjadi agresif, anak tidak mau diatur, anak menjadi tidak dekat secara emosional dengan orang tua dan lain-lain sebagainya gitu. Berarti memang bisa dibilang gini ya, Bu Mayang ya, VOC ini terjadi berarti ada masalah sama orang tuanya berarti. Iya benar. Jadi apalagi di tengah tuntutan sekarang gitu kan. Jadi yang sebenarnya mungkin para orang tua tahu gitu ya. Apalagi orang tua sekarang kan cukup cerdas gitu, bahwa anak itu perlu diajak diskusi, anak itu bahasanya harus bahasa yang positif dan hal-hal baik lainnya. Tapi ya karena terkadang tadi tanpa disadarinya akhirnya karena tuntutan, tekanan, ya itu akhirnya keluar juga dari orang tuanya gitu. Oke. Tapi kan kalau misalnya kita lihat dari perspektif si anaknya nih, Bu Mayang, karena kan memang kalau anak kecil anggap deh dia masih SD gitu kan sebenarnya dia tuh hanya melakukan apa yang dimintanya aja kan, dia nggak tahu reasonnya apa gitu. Nah kadang si orang tua udah kesel aja gitu. Iya. Nah ini kan kalau misalnya kan itu udah banyak juga nih case-case di mana kita sekitar kita lah gitu kan, yang sampai akhirnya macam-macam gitu kan. Nah ini apa nih yang harus diperbaiki nih sebenarnya Bu Maya untuk hal kayak gini? Iya benar sekali. Sebenarnya yang harus dipupuk ya memang kesabaran dari orang tua. Ya. Jadi dengan kita tahu memang respon anak ini terkadang lama gitu kan, atau misalnya ya kalau nunggu anak kadang pindah-pindah gitu, nggak konsisten lah. Terus kalau nggak, kadang kan masih ada juga anggapan kalau nggak dikerasin nggak jalan ibaratnya gitu kan. Kalau nggak dimarahi, dihardik nggak merespon gitu. Nah jadi terkadang memang kalau kita yakin dengan pola komunikasi seperti itu, nah itu takutnya itu yang memang jadi kebiasaan yang akan kita pakai terus-menerus gitu. Tapi kalau memang ya dari awal kita mungkin sudah bahasa sekarangnya soft spoken gitu kan, sudah
ada kesabaran menunggu gitu. Nah mungkin ke depannya jadi anak pun agak lebih mudah diatur, karena sebenarnya untuk fase anak ini ya masing-masing anak, usia anak itu punya tantangan masing-masing sebenarnya gitu kan. Ya. Jadi ketika kita mengasuh bayi mungkin akan lebih mudah karena dia tidak terlalu merespon gitu kan, dia hanya bisa sesuai dengan kehendak hati kita. Tapi tentu ada tantangan lainnya ketika kita masuk usia anak 2 tahun di mana dia lagi eksplorasinya, di situ mungkin kita mulai hilang kesabaran. Kita sebenarnya maksudnya pasti baik gitu kan sebagai orang tua. Misalnya jangan kesana, jangan lari, jangan ini yang mudah-mudah gitu kan yang sehari-hari. Tapi yang namanya anak kecil ya tetap aja nggak mau dengar. Itu yang susah. Nah ya itu akhirnya keluar juga itu makiannya ataupun sumpah serapah yang tidak disadari. Ada juga nih Buma yang artinya dia besar karena didikan keras orang tuanya. Nah itu gimana? Maksudnya berarti istilahnya sebenarnya pendidikan seperti ini ada yang bisa dibilang ada yang sukses, ada yang enggak juga berarti kalau gitu. Iya, sebenarnya keras ini kan maksudnya lebih ke mendisiplinkan anak gitu ya. Jadi ada memang kita menerapkan pola parenting ataupun pengasuhan yang keras dalam hal mendisiplinkan anak. Tapi bukan berarti kadang mendisiplinkan anak itu harus dengan pukulan ataupun dengan hardikan. Benar. Jadi memang strike misalnya anak yang baru-baru masuk kelas 1 SD gitu kan, dia mungkin masih adaptasi dengan sekolah, jadi kan kadang lama. Ya udah berarti kalau misalnya terlambat ya memang terlambat gitu, nggak ada excuse nggak sekolah ataupun nggak ada ini, ataupun kalau nggak membuat PR ya memang nggak buat PR gitu. Nah itu artian dalam mendisiplinkan anak secara keras. Tapi ya tetap yang seperti tadi, kadang usia anak itu kan beda-beda, jadi memang kita harus sesuaikan dulu. Mungkin kita menyadari ini dia masih adaptasi, mungkin tidak sekeras ini. Tapi kalau mungkin udah anaknya kelas 6 SD ya pasti mau nggak mau nggak ada lagi tuh yang dianterin, yang kita yang ngurusin ke gurunya, yang mentolerir keterlambatan dia ataupun ketidakdisiplinan dia gitu. Nah, terus sejauh mana nih Bu Mayang dampak dari tindakan VOC yang dilakukan oleh orang tua ini terhadap si anaknya? Maksudnya kan bisa jadi anak keadaan yang SD, SMP macam-macam. Maksudnya seberapa jauh, apakah itu benar-benar bisa berpengaruh kepada mentalnya atau dia tiba-tiba nggak pede atau gimana tuh? Iya, yang paling nampak dari beberapa kasus itu memang ketidakpercaya diri dan ketidakmandirian gitu. Jadi memang terlihat bahwa anak itu sulit untuk memutuskan gitu, sulit untuk memutuskan pilihannya, sulit untuk menentukan keinginannya, karena selama ini ya dididiknya memang secara otoriter tadi gitu. Atau kalau memang orang tuanya yang lebih ke hardikan, makian, maka dampaknya itu dia akan bisa menjadi pelaku untuk ke teman-temannya. Jadi berbahayanya itu jadi ibarat kutub, kalau kita bilang kutub kirinya itu yang membuat dia menjadi tidak percaya diri, tidak bisa memutuskan. Nah, kutub kanan yang ekstrimnya itu ya dia akhirnya menjadi pelaku, dia menjadi lebih agresif, dia belajar dari tindakan yang dilihatnya sehari-hari, sehingga itu membuat dia dalam artian bandel di sekolah gitu. Oke, berarti kalau misalnya ada contohnya gitu. Kita persentase kan sebenarnya dari baik dan buruknya sebenarnya lebih banyak buruknya gitu kan ya. Iya, karena kita harus sadari, apalagi kalau menghadapi anak remaja gitu kan, nggak bisa kita dengan pola ketika dia mungkin tadi anak 2 tahun, 3 tahun, ketika kita menerapkan parenting VOC ini, baik kita kita arahkan dia, mereka pasti akan ada aja excuse-nya yang karena ya masanya remaja, tentu anak-anak ini dia sudah punya referensi lain gitu, ibaratnya referensi dari temannya, apalagi zaman sekarang juga dari ChatGPT, mereka bisa curhat dengan ChatGPT, mereka bisa punya orang tua dari ChatGPT gitu kan. Nah, mereka juga sudah bisa dalam tanda petik melawan gitu kan, ibaratnya kok
menurut ini tidak seperti ini, menurut ini seperti ini. Nah, terkadang kejutan-kejutan ini karena orang tua kebiasaan, biasanya anaknya ikut-ikut aja nih dari kecil kan, karena ketika remaja tentu itu tidak bisa diterapkan. Makanya kalau sudah usia-usia remaja itu memang pengasuhan ibaratnya itu seperti layang-layang, kadang kita tarik, kita ulur, atau kita juga bisa menjadi sahabat, tempat dia cerita, bisa juga memang sebagai orang tua yang tegas gitu. Kalau misalnya gini, Bu Mayang, kalau si orang tuanya udah ngerasa kalau oh ya dia kayaknya VOC nih gitu kan. Tiba-tiba apa nih hal yang harus dilakukan agar dia cepat keluar dari itu, orang tuanya? Betul sekali. Nah, jadi karena memang sudah ibaratnya itu menjadi kebiasaan dan tiba-tiba dia menyadari, apalagi sekarang kan banyak referensi parenting juga, ternyata ini tidak sehat, dan dia juga lihat ternyata anaknya berdampak tadi. Nah, apa yang harus dilakukan oleh orang tua? Ya pasti mau nggak mau dia harus mengubah pola pengasuhannya, terutama pola komunikasinya. Jadilah orang tua yang tadi ibaratnya yang meningkatkan tingkat kesabarannya, kemudian atau memang membuka forum diskusi gitu, ibaratnya mendengarkan perspektif point of view dari sisi anaknya itu, kenapa dia memilih ini atau kenapa dia harus begini, dan kita juga memberikan pandangan karena berdasarkan pengalaman kita, kalau seperti ini dampaknya akan seperti ini. Jadi ya kalau memang ibaratnya anak tetap bersikeras, ya setidaknya kita sudah memberitahu gitu kan. Apalagi dengan zaman sekarang sebenarnya generasi alfa, generasi remaja Gen Z-nya itu lebih cerdas tadi gitu, lebih cerdas dan informasinya itu sudah banyak sekali, referensinya sudah banyak sekali, sehingga sebenarnya enak diajak untuk berdiskusi gitu. Mereka udah paham gitu ya. Berarti mereka sudah paham. Key-nya adalah sabar dan lebih banyak komunikasi. Iya, benar sekali. Yang terakhir nih, Bu Mayang, mungkin Bu Mayang ada pesan gitu untuk orang tua yang mungkin yang kebetulan lagi mendengar podcast ini, agar bisa nantinya membangun komunikasi yang sehat dan suportif di rumah gitu. Silakan Bu Mayang. Iya, mungkin pesan saya bagi orang tua, tentu ya tadi menjadi orang tua tentu tidak mudah gitu kan. Masing-masing fase kayak ada tantangannya sendiri-sendiri, sehingga memang selain kesabaran yang kita butuhkan adalah keinginan kita untuk terus beradaptasi sebenarnya. Jadi ini memang usianya harus dikerasin, ini usianya bisa dilunakin, ini harus sedang-sedang gitu. Jadi kita juga beradaptasi dengan masing-masing pertumbuhan ataupun perkembangan anak kita gitu. Jangan kita stuck. Mungkin kita sebenarnya nggak mau juga menjadi orang tua yang VOC gitu kan, karena ada pengalaman masa lalu tadi, ataupun kita punya kayak tidak adil aja, kenapa masalah di tempat kerja harus kita lampiaskan ke anak. Di satu sisi ada masanya kita menyadari itu, dan tentunya kita tidak ingin mengulanginya. Jadi memang lebih bagus kita sama-sama mendengarkan. Jadi kita lebih banyak mendengarkan juga, selain kita memberikan penjelasan kepada anak-anak kita. Oke, baik. Memang Classy People menjadi orang tua itu nggak mudah, butuh kesabaran tingkat tinggi, apalagi menghadapi anak-anak yang remaja tadi, 2-3 tahun itu masih bisa lah gitu kan ya. Tapi kalau misalnya Anda butuh, memang tidak bisa nih menangani secara personal pribadi, mungkin Anda bisa datang ke SPH, bisa konsultasi juga dengan Bu Mayang, mungkin bagaimana penanganan terhadap anak-anak yang mungkin yang eranya udah berubah sekarang itu, Bu Mayang ya, mereka udah lebih cerdas. Baik Bu Mayang, terima kasih banyak atas waktunya, sudah bersama kita di podcast kali ini. Baik Classy People dan sahabat SPH, saya Edo Prusiano dan narasumber pamit undur diri, banyak maaf, dan terima kasih sudah menyimak ke podcast kolaborasi Semen Padang Hospital bersama Classy FM, dan sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and then see you.